Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, banyak sekali orang yang mendirikan sholat karena mengikuti orang lain yang sholat, atau karena nasab yang memang sudah seorang mukmin yang mendirikan sholat karena mengikuti nasab terdahulu. Banyak di antara kita, baik yang muda ataupun yang tua, tidak tahu esensi sholat. Meskipun perintah ini sudah ada sejak belasan abad yang lalu, sebagian dari kita hanya tahu bahwa sholat itu wajib, tanpa pernah tahu atau bahkan mencari informasi tentang hakikat sholat. Kenapa harus sholat dan untuk apa kita sholat? Mungkin ketika kita mendapatkan pertanyaan seperti itu, kita jawab dengan, karena itu perintah agama. Ya, itu bukan jawaban yang salah. Namun ada lagi jawaban yang lebih pas, saya kira. Dan menurut saya, kenapa kita harus sholat? Ya, karena kita butuh sholat, seperti halnya kita butuh makan dan minum untuk kehidupan. Sholat dapat kita ibaratkan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua. Apa saja hikmah sholat dan kenapa umat Islam tidak boleh mengabaikan sholat? Berikut penjelasannya. 1. Sholat sebagai tiang agama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 pilar. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Maka siapa yang mendirikan sholat berarti ia menegakkan sendi-sendi agama, dan siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah meruntuhkan sendi-sendi agama. Maka tegakkan tiang agama-agama itu agar kita tidak termasuk sebagai orang-orang yang meruntuhkan agama. 2. Amal yang pertama kali dihisab. Kenapa sholat itu tidak boleh ditinggalkan? Karena sholat adalah amal yang akan ditanya di hari perhitungan nanti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amal hamba adalah sholat. Jika sholatnya baik, ia benar-benar telah beruntung dan sukses. Dan jika sholatnya rusak, benar-benar telah celaka dan merugi. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasai. Tidakkah kita merasa gemetar saat ditanya tentang sudahkah kita sholat? Bagaimana kita menjawab pertanyaan saat dihisab kelak? Apakah kita termasuk orang yang menegakkan sholat atau mengabaikannya? Tentu kita tak ingin diri ini celaka dan berakhir dengan penyesalan. 3. Mengangkat derajat dan diberi kemudahan. Rasulullah SAW bersabda, Hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya sujud satu saja karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat 1 derajat dan Allah menghapus 1 kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim. Bukan hanya mengangkat derajat seseorang, tapi juga akan diberi kemudahan dan jalan keluar. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Ibnu Katsir berkata, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa sarana terbaik sebagai penolong dalam memikul musibah adalah kesabaran dan sholat. Karena itu sholat adalah sebaik-baiknya solusi dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan kesulitan hidup. Karena tidak ada cara yang lebih baik dalam mendekatkan diri seseorang dengan Robnya kecuali dengan sholat. Kata Rasulullah SAW, posisi paling dekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyak doa. Hadis riwayat Muslim. Ingat kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika Allah menegurnya. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surat As-Saffat ayat 143-144. 4. Pembatas kafir dan muslim. Tegas Rasulullah SAW bersabda, Man taroka sholata muta'amidan fahuwa kufrun ziharon. Artinya,
Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kufur secara terang-terangan. Hadis riwayat Muslim dari Jabir. Perjanjian yang membedakan antara kami dan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang sengaja meninggalkannya, maka ia telah menjadi kafir. Hadis riwayat Ahmad. 5. Dijauhkan dari syaitan. Imam Ali alaihissalam berkata, jika seseorang berdiri melaksanakan sholat, maka iblis menghadap kepadanya sambil memandangnya dengan hasud karena melihat rahmat yang menyelimutinya. Itulah sebabnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Namun Imam Hasan al-Basri rahimahullahu mengatakan, wahai anak manusia, sholat adalah perkara yang dapat menghalangimu dari maksiat dan kemungkaran. Jika sholat tidak menghalangimu dari kemaksiatan dan kemungkaran, maka hakikatnya engkau belum sholat. 6. Sholat membuat wajah bercahaya. Tidak sama wajah orang sholat dan tidak sholat. Adapun wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Surat Al-Qiyamah ayat 22. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Quran Surat Al-Insan ayat 11. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka yang penuh dengan kenikmatan. Surat Al-Mutaffifin ayat 24. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Quran Surat Yunus ayat 26. Sedangkan orang yang tidak sholat disebutkan, barang siapa yang lalai daripadaku mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit dan wajah-wajah pada hari itu muram. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 24. 7. Masuk neraka wail dan syakor. Seharusnya kita bergetar ketika mendengar ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fisyaqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudzu ma'al khawaizin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka syakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberikan makan orang miskin, dan kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-47. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang meninggalkan sholatnya secara sengaja, maka ia telah menghancurkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan waktu-waktunya, maka ia akan memasuki wail. Dan wail adalah sebuah lembah di neraka jahanam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka wail bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. 8. Dikumpulkan bersama Qarun dan Fir'aun. Orang yang meninggalkan sholat, kelak pada hari kiamat akan dihimpun bersama dedengkot orang-orang kafir, seperti Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjaga sholatnya, ia akan memperoleh cahaya, petunjuk, dan keselamatan dari hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaganya, ia tidak akan punya cahaya, tidak akan punya petunjuk, dan tidak akan pernah selamat. Dan kelak pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Ibnu Hibban. Sahabat yang beriman, itulah sebabnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan, kami perkenankanlah doaku. Quran Surat Ibrahim ayat 40. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.